pengertian daripada zuhud. Tidak mencintai mata benda duniawi dan tidak terpikat hati kepada kebendaan. Itulah zuhud. Tidak cinta kepada harta benda dan perhiasan-perhiasan dunia, dan tidak terpikat hatinya, tidak terikat hatinya kepada harta benda yang Allah titipkan kepadanya. Itulah zuhud. Berarti kebalikan daripada itu, orang yang hatinya masih cinta kepada harta dunia, cinta kepada pangkat, cinta kepada jabatan, cinta kepada hiasan-hiasan dunia, yang menyebabkan dia lupa kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan terpikat hatinya terhadap harta benda, maka orang itu bukan zuhud. Bukan zuhud. Sifat zuhud adalah penyelamat daripada menjadi hamba dunia, hamba uang, hamba pangkat, hamba perempuan, dan lain sebagainya. Sifat zuhud ini menyelamatkan orang yang memiliki sifat tersebut daripada menjadi hamba dunia, daripada menjadi hamba uang, daripada menjadi hamba jabatan, daripada menjadi hamba perempuan dan hamba-hamba yang lainnya, sehingga dia itu akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hidup kita tidak heran kalau ada orang ketika dia sudah menjadi hamba uang, itu dia akan menghalalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang. Contoh yang sering secara umum sering terjadi setiap 5 tahun sekali, ya, nyok karam, karam, ya. Ketika di Jokpeng 150 ribu, di Jokpeng 200 ribu, di Jok Ijakrong Sikret, iu pilih urung juk. Ya. Secara hukum ar-rashi wal murtashi finnar. Urung bi, urung terima lam neraka jahannam. Maknanya hukumnya riba. Ya. Tapi putar tak dengar bak tengah-tengah masyarakat, apa yang mereka katakan, apa yang mereka bicarakan, menyobak kamu dungku pe pegang. Nyan yang na dungku lain bitar. Nyan yang na lain pitan. Jadi dari bahasa yang mereka ucapkan, seakan-akan Allah itu tidak menjamin rizki mereka. Seakan-akan apa yang mereka kerjakan itu tidak menjadi masalah karena tidak ada lain. Sedangkan Allah nyan kagak hukum riba secara hukum. Ini adalah orang yang sudah menjadi hamba uang. Orang yang sudah menjadi hamba uang. Nyan tak pegah, nyan harum, datang halu Pak Ji. Hanya dengar-dengar je. Itu orang sudah menjadi hamba uang. Nyan tak perlu Pak Punyung, hanya pun tak perlu Pak. Budroy Ji. Oh kadang-kadang dia ustaz ngaji tidak pernah tinggal. Salat jamaah tidak pernah tinggal. Di mana ada ceramah dia ada.
Tapi but tetapnya. Karena jika ke hamba peng. Yang lemah dalam fikiran ji, yang lemah dalam hati ji, peng. Asal peng, mampu je. Itu hamba Allah. Hamba jabatan pun demikian. Orang kalau sudah menjadi hamba jabatan, dia lebih hormat kepada pimpinannya daripada kepada Allah. Nyan tok bak minta muka cara ni. Terang muka ngai bagai jabatan, itu hamba jabatan. Dia takut hilang jabatannya ketika dia menjalankan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah ataupun sesuai dengan aturan negara yang sudah dibuat. Nah, itu hamba jabatan. Ini urung menyokana jabatan, haja ke hamba jabatan, yang kibai perintah. Perintah syariat Islam baik jalan ke cara. Oh beres. Nak cara apa lu? Perintah orang harus susah hidup. Apa yang harus kamu lakukan? Siap. Urung cinta, kajut ke hamba jabatan dan lain sebagainya. Ini bahaya. Kajut ke hamba jabatan. Maka hati-hatilah dalam hidup. Dengan berjud ke hamba Allah, berjud ke hamba dunia. Sifat zuhud boleh mengekalkan seseorang berada di jalan yang lurus menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sifat zuhud ini dia akan menunjukkan orang yang memiliki sifat zuhud itu selalu berada di jalan yang lurus, selalu berada di dalam jalan yang benar dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi zuhud itu kalau di jalan itu, mesti tanya ojak bak jalan raya, lampu jalan. Nak lampu hijau, nak lampu merah, nak lampu kuning. Yang lampu jalan ni. Jadi ji urang peselamat. Urang peselamat. Nyo baik jai le, dong. Ike jalan hanapak. Dong le siap. Dia akan selalu mengarahkan pemilik sifat itu pada jalan yang lurus dalam meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat zuhud. Maka orang menyukana sifat zuhud meno baik-baiknya sebab meno lada murung berfikir meno bang. Nyo kata berno elemen tasawuf nyan membuh utu pekap ada merah tali. Ini adalah pemahaman yang keliru. Justru dengan ilmu tasawuf itu menyelamatkan dia dari hal-hal yang menurut dia itu benar, tapi menurut Allah salah. Dia akan menjadi barometer dalam menjalani hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zuhud. Mudah kita untuk menanamkan sifat zuhud itu rumit. Namun rumit kita wajib berusaha agar di dalam jiwa kita ini ada sifat zuhud. Ada sifat zuhud. Orang yang zuhud ialah orang yang mengenal hakikat hidup. Orang yang zuhud yang pertama sekali dia mengenal hakikat kehidupan. Dia tahu benar apa sih kehidupan itu? Untuk apa Allah ciptakan kehidupan itu? Apa yang harus aku lakukan ketika Allah memberi kehidupan kepadaku? Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum. Allah ingin menguji kita. Allah ingin melihat siapa di antara kita
yang lebih baik amalnya. Itulah hakikat kehidupan. Orang yang zahid, yang zuhud, dia tahu itu. Yang kedua, orang zuhud itu mengenal hakikat dirinya. Dia tahu hakikat dirinya itu siapa. Mengenal hakikat dirinya. Dan orang yang zuhud itu mengenal hakikat kebendaan, hakikat harta, dan mengenal tipu dayanya harta, dan mengenal hakikat tugas hidupnya, dari mana ia datang, untuk apa ia di dunia, kemana dia akan pergi, apakah makanan jasmani dan apa pula makanan rohaninya, siapakah musuh hidupnya yang sebenarnya, dan bagaimana jalan selamat. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah, keridaan Allah menjadi kejarannya. Itulah orang zuhud. Orang zuhudnya gitu hakikat droga, iban hakikat droga. Asai hana duduk kana nanyan gepejut li Allah dari benda pu Allah gepejut gaknyan getepu lung gepejut li Allah daripada setetes air yang tidak ada nilainya. Allah jadikan manusia yang begini rupa, yang hebat, yang gagah, yang ganteng, dan Allah berikan rezeki. Namun dia sadar bahwasanya asalnya dari benda yang hina dan tidak ada nilainya. Sehingga ketika dia sudah berbentuk manusia yang sempurna, dia tidak sombong. Dan dia tidak dengki. Dia tidak ujub. Dia tidak merasa dialah manusia yang lebih daripada manusia yang lain. Tidak. Karena dia tahu asal dirinya dengan manusia yang lainnya sama, dari benda yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama. Dan dia tahu hakikat kebendaan dan tipu dayanya. Dia tahu harta dan tipu daya harta itu dia tahu dalam kehidupannya. Harta ini adalah titipan. Harta ini adalah ujian, di mana nanti kalau salah aku pergunakan harta yang Allah titipkan kepadaku, maka aku akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seribu rupiah ayah mertua tajuk pen ₹1,000. Tajuk ku urang yang kubut maksud ngan seribenya singah jadeh damang neraka. Hanya deh damang syurga. Itu yang baik dianggap mudah. Belum lagi pertanyaan yang sangat rumit besok di yaumil mahsyar. Jadi setiap uang yang kita keluarkan itu Allah akan menanyakannya nanti. Setiap uang per lembar kita keluarkan, Allah akan menanyakannya. Maka kita jangan terpedaya dengan uang. Kita akui ataupun tidak, ketika Allah menciptakan uang, iblis tertawa terbahak-bahak. Pakan iblis ikim tak raya-raya, karena kaitu pun pengen adalah alat yang paling mudah pesesat manusia. Pen adalah alat yang paling mudah pesesat manusia, kecuali manusia yang kaitu kedudukan pen. Kaitu kedudukan pen. Bohronyo drone ayah-ayah yang lebih umur daripada lu, kena dalam kehidupan. Umum ji, rap umum ji. Walaupun kadang-kadang kamu dengku. Ha? Nah yang red kepiah di gara-gara pe.
Nyamban bahaya apa? Maka munyo orang zuhud ketika gekalan pen. Ketika gekalan pen. Yang lemah bak pikiran dan hati gaknya, inilah alat yang paling cepat untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah titipan Allah. Ini adalah amanah Allah. Dan di dalam uang yang aku genggam ini ada hak fakir, ada hak miskin yang telah Allah tetapkan di atas pundakku. Itu orang zuhud. Dia memandang ke sana. Kan waktu depan, aku nak abdul pulih. Waktu depan aku nak pegat pulih. Waktu depan nyolong harus jut ke ketua bola di Lok Sumawi. Nak itu pun kau. Waktu depan aku nak pegat kafe yang raya sabu. Dalam kafenya inang agam dit mesapat hana masalah. Aku nak mukat minuman keras. Aku pakai bekeng untuk ngempengnya. So kena cam. Itu bukan orang zuhud, orang yang sudah menjadi budak, hamba duit. Dan dia tahu hakikat tugas hidupnya. Agaknya gedepur zuhudnya. Tugas hidup dia di dunia ini adalah beramal. Mencari ilmu dan beramal. Itulah tugasnya. Mencari ilmu, beramal. Untuk apa mencari ilmu? Untuk apa beramal? Untuk mendapatkan ridha Allah. Bukan untuk mendapatkan jabatan, bukan untuk mendapatkan kedudukan, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan sanjungan, bukan untuk mendapatkan kehormatan, tapi semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari ilmu, dia beramal, hanya satu tujuannya, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan. Itu tujuan. Kan dalam hidup dia tugas mencari ilmu, beramal. Mencari rezeki itu masuk dalam bahagian amal. Masuk dalam bahagian ibadah. Kan disebutkan keringat seorang suami yang keluar ketika dia mencari rezeki, mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, maka keringatnya itu Allah hitung sebagai tasbihnya. Allah hitung sebagai istighfarnya. Allah hitung sebagai zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketika dia keluar dari rumahnya, dia berniat bahwasanya saya mencari nafkah adalah satu kewajiban yang Allah bebankan di atas pundaknya. Ini minta rezekinya ibadah. Biar jadi ibadah. Maka ketika kita minta rezeki, kita yang lakukan dosa, ya risiko. Jadi rezeki itu ibadah. Menan kepegah dalam kitab hikam. Jadi minta rezekinya ibadah. Rumah tangga juga ibadah. Itu. Jadi jangan bayar meno omah duku kamu ham tu meduk zikir kamu karena orang asing dia minta rezeki kan ambil pakai deman kamu hantam tu me selawat, hantam tu me baca tasbih karena kamu minta rezeki. Yang kenyan minta rezekinya menyunit karena perintah Allah kewajiban, maka usahanya itu ke setiap keringat yang keluar, nafas yang keluar dari tubuhnya itu Allah beri nilai tasbih, zikir dan istighfar kepadanya. Maka kita jangan salah-salah menggunakan kehidupan yang Allah berikan. Dari mana ia datang, untuk apa ia di sini, kemana akan pergi. Patka dan tanduk terenungkan patka. Long geputubit li Allah kenaudonya melalui lubang najis seorang ibu. Mandum tu termasuk lu. Semua kita keluar daripada lubang najis. Apa hebatnya kita? Maka tidak perlu merasa hebat.
Ketika sudah punya jabatan, sudah punya uang, sudah punya ilmu, sudah menjadi tungku, sudah menjadi ulama, tidak perlu. Karena kita keluar dari sana. Kita bukan nabi, kita bukan rasul. Semua kita keluar daripada lubang najis. Jitunyo yang naino da pun cerita ini mawe yang hana tu ruhungnya. Enggak ada. Anda ruhungnya tu. Oh, operasi. Tak sih lebih ruhung Tak ruhung sih. Siapapun dia. Dari presiden tok kena bagi si. Mandu ruhungnya lebih. Nah itu. Jadi nyam dah pak saya rote. Olehnya hodaja. Hodaja ni. Kepu kedanyo idonya yo. Lahir kana udonya ino li Allah kepu idonya. Urusan ya wit takugap. Kana idonya urusan ido ya ancam-ancam gap. Kana idonya urusan dia ya pia-pia gap. Tidak. Ketika sudah di dunia ini, apa di dunia? Yang pertama mencari ilmu dan beramal. Kemana akan perginya yang kedua orang? Kemana dia akan pergi? Nyan yang kedua. Kenapa? Alhaakumut takatsur kata Allah. Mereka dilalaikan dengan berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Mencari-cari harta, lalai hingga hana mohohon tu pajan baru hatta zurtumul maqabir pate tubuh anak mata haik le tablet lam masjid barakan hantam tatamang tapi orangnya ji pertamang lengan semasa hudib hantam tadang bak sabke tapi orangnya bak sabke penduk lengan gedanyo iku urang likut dayo semayang watenya baru wate katruk bang kubu ban inuk pulup lam kubu baru terbelut mata man terbelut mata dengan tek su kerpa rupa je su urang timbun tengah getimbun tanah wadah gedanyo nyan baru hatta zurtumul maqabir katruk lam kubu baru jaga wate donya nak ingat pergi rumah raya-raya malam Islam aja pergi raya rumah raya dengan jud selama gat masjid dengan rumahnya selama gat masjid dengan rumahnya tapi munyo kali beh gat rumahnya dengan masjidnya ya hajud Perak rumah anak nanam, perak rumah nambah kan. Takut ate mati ji tengah napai nyambak ni mentang kan salah. Berarti kan kasih entah Allah. Sedangkan Allah kali keperah titip makhluk yang kagak pejut rezeki urusan enggaknya. Enggak nyan tanggung. Urusan manusia makhluknya pu manusia pu binatang, lat batat kai batik yak bicara sekai ji. Yang rezeki tetap gebi di Tuhan. Sehingga dia lupa waktu tu lang kubu baru pakan haruh baru je ku berak rumah kan anak yatim sabo pakan haruh baru je ku wakaf tanah ku pesantren sabo pakan haruh baru je ku pasang keramik dalam masjid siblah zero ku pasang pen tak jai ke bila Allah uranyo kalang kubu hanangan sapu hana so bantu hana so pengen hana lampu tengah mangat dadu dalam kubu kersek kersok bantak kaulat ipedo waktu ulai betul waktu hendak baju ikai hidang bak kaki kamar jai kap kaki oleh yang kata tengah taraba karuh meraba limpu kai kap bajarau taraba nganjarawi karuh meraba kala nyam kai kap bajarau ji bantan junggo ulai tak kalian putra yang kap kanio katidang uli ini coh gedanyo nyan baru timah penyesalan kepula hanale karena benedepu abi-abi memandu murung silon fitnah kubuhnya na dua na yang jad kadzib na yang jad rahmat
Orang yang tamang lam kubur bermalam agaknya yang di le kubur tetap nah. Nah, cuman sagai beda-beda. Nah, yang orang wate gelup lam kubur karena agaknya saleh di le bumo lagi ibarat banyak agaknya gu le mak. Maknanya terasa nyaman, mangat tenang di dalam pelukan ibu. Menan ke orang lam kubur. Ketika sep amai, sep iman wate gua kedih lang kubu, ji le bomo, lagi barat gaknya banyak ke le mak ke. Nyaman lang kubu ke tenang. Hana pikiran tepu pi. Hana tengok ke si ada truk malaikat ke ada yang marah buka hana. Ya, ji le bomo dengan kasih sayang. Nah, si orang wate tamang lang kubu, hana amal. Amal hana iman antara nangankan maka di grup le kubu kanyi di grup le kubu ji pirit bersih lagi tanya jak kode kana ubat tempat urung kuul hendak ku ji cupit yang ji pirit tu nya itu bi santan nya menan si ji pirit le bumo urangnya cerai tulung ngan asau. Coba kita bayangkan nyai piret lebu mo idonya mantang tapodu jaro bak ruhung pintu kum pintu ipa imatan kan nyan ijupet le pintu apa lagi ijupet lebu mo. Pernahkah itu kita bayangkan? Bayangkan tingkat ijupet di pintu ipa imatan pakri teman tubuh katanya dijupet lebu mo nyan biraya bumo Allah nyamban azab. Jadi kenan le dua orang. Dua. Umum je tengok wate ka mati. Jadi maka dari sekaranglah buat persiapan. Dan katanya dari alam kubur akan tajak lam padang mahsyar. Kita menuju akhirat, menuju syurga atau neraka. Di padang mahsyar kita berjalan puluhan tahun menuju titik siratal mustaqim. Titik siratal mustaqim kita akan berjalan. Di atasnya apakah sampai ke syurga ataupun jatuh ke neraka. Dupna perjalanan tanya. Atas titik siratal mustaqim. Lehari beton mendatar. Lehari beton turun. Ada juga sebahagian ulama mengatakan 1000 tahun naik, 1000 tahun mendatar, 1000 tahun tu turun. Tapi bukan hitungan tahun dunia, tapi hitungan tahun akhirat. Kemudian disebutkan dalam hadis titik siratal mustaqim itu halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Secara logika menyotajak ngan tapak han mungkin harit lam neraka. Menan tagila tutu siratal mustaqim nyan tutunya ji watu maknanya putuh gaki. Gaki putuh dua hor pasti ruyup lam neraka. Karena lebih tajam bak pedang. Contoh matang ni waktu 17 Agustus dipegat lomba talau. Jak ada talau. Na rayuk talau beno. Obe bo sapai. Nangan mat lam. Erek ti urang. Na urang memerto lehero lewat. Bayangkan titik siratal mustaqim hana ada 4 mat. Tapi lebih halus daripada lepak menyokkan yang me amai. Menyokkan amai yang me lepak. Maka perle amai. Terutama sekali perle kenderaan, putra kenderaan. Semasa hudib nak tak korban. Semasa hudib dia nak wakaf ke masjid. Semasa hudib nak wakaf ke pesantren. Semasa hudib karena kaya hat ke bilik Allah nak tajak wajib. Kaabah kajut ke kenderaan ke dayu sehingga ia tung leji, ia pelepah titik siratal mustaqim. Korban yang tak korban masalah dunia ia setet dayu sehingga
Ya ba katanya belah deh tutu siratal mustaqim. Nyan itu nyokat motor ini yang ada tukar kaki. Itu bit jenis baru kata dua lain tukar tamah. Ke motor ini hanya tinggal ni. Yang hanya pak lagi bantu, hanya pak lagi numpang. Punya hidupnya hanya motor, hanya pak lagi numpang nangan. Yang kaya ini hanya. Ini puja atas titi siratal mustaqim menyona motornya hanya sah ni nak kurban. Padahal menyotatin kan mandum kurban. Pak. 10 ribu tu bro. 10 ribu tu bro. 10 belun lah dah. Kamu tu main apa kami? Kurban. Lagak long kami. Kambing waitai tengah, ongkoh kurang si mertu. Dah plastik ni. Cukup lagak kambing waitai tengah. Kan kerja rukuk tapi 5 buah bukuh tu orang. Kerja rukuk tapi 5 buah bukuh tu orang. Yang hanya manfaat ke kita nyu. Orang akhirat. Yung rukuk 25 ribu tergantung merek. 25 ribu, 40 ribu, 50 ribu. Rukuk tapi 150 ribu tu orang. Kerja ke kurban yang merupakan orang yang bantu sehingga yang rukuk hanya bantu mati-mati. Kerja yang tim bantu ni 10 ribu hanya peng tu orang. Yang tak ada yang gerau tu, pakai. Bet dah bukan hak kurban. Orang asin kurban. Orang kaya bet dah. 10 ribu tu orang. Memang hana rencana ada pegat persiapan untuk orang akhirat. Hana tu. Rukuk hanya ya bantu. Jadi ngajak rukuk, nak ambil rukuk kai tengok dari Nyota Dusun dan menjauh dia tapi terus dia Medan dia pegang jalan. Tengah kai jak haji. Idang bak binih titi siram mustaqim siratal mustaqim itu sunro yang lepas saja. Tapi menyukur kurban ni jak. Luar biasa bro. Dan itu logis. Perlu 12 bulan lah. Pari biasa kan bro. 12 bulan. Yang 10 bulan, 10 ribu. Yang 12 bulan, 8 ribu. Kan hebat rukuk kan? Maha dapat kurang rukuk 5 baht pegah tu bro. Hebat bukuh dapat 5 baht nak pip. Kurang. Pegah mak orang 12 rukuk, apa kurang 5 baht, tapi kepelang peng nak 10 ribu. Aku nak kubah dan celeng tu kurban aku. Memang hana rencana persiapan ke dia kan? Kakak hana ada permen. Mau yang beringat dia. Apakah makanan jasmani dan apa pula makanan rohaninya? Oleh yang katanya makanan jasmani, makanan rohani putra. Makanan jasmani adalah ibadah zahir. Puasa, sembahyang kan? Sedangkan makanan jasmani dan rohani itu adalah zikir. Zikir, mencari ilmu agama. Oleh yang menanamkan sifat zuhud. Tengok. Tengok mana beg jasmani tengok jum kadang-kadang truk 5 juta ayum. Uncin na 5 ni. Waktu kira le orang ahli uncin na peng 50 juta ba uncinnya. Nyambal lagak jasmani. Rohani deh kelihut. Zikir han selawat dan yak mitai lemetan. Sabahana. Tilhun rohani dia. Jasmani kau lagak. Pakai pakaian yum ziutai tengah. Rohani dia. Yang secara tidak langsung kedua tu tanya kahana adi. Kamu mendalami diri sendiri. Siapakah musuh hidupnya yang sebenar dan bagaimana jalan selamat? Olehnya orang yang zuhud geturi tha musuh katnya yang sebetul. Di samping iblis dan setan musuh kita yang nyata, ada juga setan yang wujud manusia. Nyan musuhnya jih manusia tapi perangai setan. Nyan musuh. Anda boleh mengan. Ada manusia bersifat seperti sifat setan, nyan musuh. Nyan musuh.
Yang kiban cara teman manusia bersifat setan, dia mengajak kita untuk melakukan dosa kepada Allah. Iblis kan demikian juga. Iblis setan dia tugasnya membawa kita untuk mengerjakan hal-hal yang menimbulkan murka Allah. Ini manusia yang pakat katanya puput dosa ke Allah hingga Allah bengih ke katanya, nyan musuh katanya yang sebetulnya manusianya. Dia bersifat dengan sifat setan dan iblis. Contoh lagi lu perang mana Pak? Nya 2020 pun cukup le ya. Manusia bersifat iblis, bersifat setan. Tubuh manusia perangai urusan pakat urang untuk lawan Tuhan. Kan kepegang dalam hadis, orang yang melakukan perbuatan riba itu adalah orang yang mengajak berperang dengan Allah. Maka cukup hayu. So yang pakat mu perang dengan Allah diingat orang-orang dalam sejarah. Fir'aun. Yang pakat mu perang Allah Fir'aun. Jangan baik hayu tak ji nai bipeng rawat tu ribe mengun padahal si musuh. Janji ya. Dan mikir manusianya hanya yang musuh. Nah. Jalan supaya kita selamat daripada musuh itu adalah yang pertama benar ilmu. Yang kedua, bek pesapat ro ngawaknya. Silaturahmi lagi biasa. Tapi kita yo bek duk dalam dumpuknya. Bek pesapat ro ngawaknya. Tumpuan kasih dan cintanya hanya kepada Allah, keridaan Allah menjadi kejarannya. Orang yang zuhud, bukan tumpuan gaknya, kasih dan cintanya itu hanya kepada Allah. Dan yang dia kejar dalam kehidupannya adalah ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Nyan orang yang zuhud, nyan yang gelit kat dalam hidup. Gelit ridha Allah. Nak gelit lain. Nanti punya perle ridha Allah, tak pubut pu yang geyu li Allah. Kenapa demikian? Kerana itu kecintaan kepada perkara-perkara duniawi tidak mendapat tempat di hatinya. Orang zuhud rasa cintanya kepada dunia dan perhiasan dunia itu di dalam hatinya tidak ada tempat untuk itu. Orang zuhud. Nyo baik salah mupum punya hanjit minta harta kon. Dan ada pegah menang kata mereka hanjit minta harta kon. Bo menyo hana ta minta peng ke ban pegah mutaji yang laga. Nyo hana ta minta peng ke ban cara nyo supaya mangat nyaman tak ibadah dah pakai asik. Bo menyo hana peng tu pun dah asik. Kan hanjit maksudnya dalam hati kita nyo bekna rasa cinta kepada harta dan dunianya. Tapi yang dalam hati cinta hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mengambil dan menggunakan kebendaan sekadar perlu. Orang yang zuhud, harta yang na ketitip oleh Allah, dipakai hanya sekadar kebutuhan gaknya. Perle. Nyo goro perle uronyo 200 ribu. Napeng leher tu 200 yang dipakai gero kebutuhan hidup. Leher tu kekalian 4 anak yatim. 4 orang gasin yang hana kepajuh hubu hana ngeblo-blo. Dia aja. Leher na lebih kurma wate buka tutup sangi. Kurma lebih. Leher han mangat hati ke 4 yang gedu. Munyo kurmanya golom gejuk ke urang dia. No kurma yang sisa lehni uno golong gujuk kurang dia. Apakah dia fakir, apakah dia miskin, apakah dia anak yatim. Yang kurma lehni nya no golong gujuk kurang dia hana mangat pa yang gedu. Ya Rasulullah. Ada orang kaya di kita. Ada orang kaya di kita. Igaknya munyo makanan tinggal nyan hana basi, hana gepo, hana mangat pikiran gelau. Nimbang gak juk kurang dia. Yang naik sampai rumah. Yang lebih mangat singgah kabasi haik wajah boleh gecok ketik lantung yang kenya ni. Nya yang pahnya, ai gak susah.
Rasulullah kan yang hana tu mejuk sisa makanan yang naik reboh ke orang dia hana mangak kira. Dah hana mangak payang gedu. Itu Rasul. Kah? Minit eh. Nah, bercuti. Dan memandang kepada kebendaan sebagai alat untuk keperluan bagi mencapai ganjaran pahala dari Allah. Apa yang dia lihat di dunia ini, apakah dalam bentuk jabatan, dalam bentuk pangkat, dalam bentuk harta dan lain sebagainya, itu ketika dia pandang, dia anggap inilah alat untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hingga jabatannya dipergunakan bak yang galak Allah, harta bak yang galak Allah, kenderaan kebila Allah dipakai bak yang galak Allah. Karena waktu kalian atanya mandu yang deh di dalam pikiran dan hati gaknya nyu adalah alat kebila Allah untuk mutume pahala ba Allah dan untuk merempok ridha Allah. Ruzul. Ia tidak memandang sebagai tujuan. Igaknya hana kekayaan harta dan jabatannya tujuan hidup hana. Tapi sebagai alat untuk meraih pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang dan Tuhan lagi maaf di mana ada bahasa yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.